Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku? Sehat semua kan? Baik, alhamdulillah. Ketemu lagi dengan Bu Vita pada pembelajaran jarak jauh ekonomi kelas 11 kali ini. Kita sudah memasuki bab baru. Kali ini kita akan belajar tentang indeks harga dan inflasi. Nah, Bu Vita nanti akan membagi pertemuan ini menjadi 2 kali pertemuan. Yang pertama, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang indeks harga. Dan untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan membahas tentang inflasi. Baik, siap ya? Oke, sekarang kita akan membahas tentang indeks harga dulu. Apa toh indeks harga itu? Jadi indeks harga itu adalah mudahnya gini, perbandingan harga dari satu periode ke periode lain. Nah, sekarang Ibu akan lebih fokus kepada cara atau metode penghitungan untuk indeks harga. Jadi ada berbagai macam metode untuk menghitung indeks harga. Nah, secara garis besar dibedakan menjadi 2 macam untuk penghitungan indeks harga, yaitu indeks harga metode tidak tertimbang, dan metode tertimbang satunya nanti. Nah, apa bedanya? Bedanya gini, kalau metode tidak tertimbang berarti dia tidak mempertimbangkan atau tidak menyertakan faktor-faktor penimbang. Maksudnya apa? Maksudnya gini, jadi dia menganggap semua barang itu sama penting. Nah, padahal kalau mau kita grade gitu, misalnya contohnya di sini. Di sini ada beras, gula, telur, minyak, sabun, minyak tanah. Ini mungkin kepentingannya berbeda-beda kan? Skalanya berbeda-beda. Mungkin kita meletakkan beras di urutan yang pertama karena dia paling penting. Terus mungkin nanti setelah beras gula pasir, terus minyak goreng, telur, sabun, minyak tanah. Nah, seperti itu. Tapi di metode tidak tertimbang ini dia mengabaikan semua itu. Jadi dia menganggap semua barang itu penting. Nah, kalau di metode tertimbang itu kebalikannya. Metode tertimbang berarti ada faktor penimbangnya. Faktor penimbangnya apa? Faktor penimbangnya adalah setiap barang itu mempunyai karakteristik tersendiri. Jadi beda-beda kepentingannya. Mungkin beras lebih penting, minyak tanah dianggap tidak begitu penting. Jadi nanti beda-beda kadarnya. Itu ya. Baik, sekarang kita latihan untuk yang metode sederhana tidak tertimbang dulu. Metode tidak tertimbang yaitu paling mudah menggunakan metode agregatif sederhana. Jadi untuk metode agregatif sederhana, karena namanya sederhana, berarti yang dibandingkan apa? Indeks harga itu. Indeks harga itu yang dibandingkan ya berarti adalah harga kan? Yang dibandingkan harga. Bagaimana cara memperbandingannya? Ya memperbandingkan dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya atau dari tahun sekarang dengan tahun tertentu. Nah, yang disebut agregatif sederhana berarti ya dia hanya memperbandingkan harga saja. Nah, contohnya seperti ini. Sekarang kita akan memperbandingkan tahun. Di sini ada 3 tahun kan? Ada tahun 2001, 2002, dan 2003. Nah, jadikan tahun 2001 sebagai tahun dasar. Ini tahun dasar. Nah, sekarang kita akan menghitung yang tahun 2002. Tahun 2002, indeks harga tahun 2002. Berarti kita lihat tahun 2002, beras, gula dan seterusnya dijumlah ketemu angka 21.600. Berarti ini 2002 ya. Berarti 2000 ini untuk tahun 2002. Berarti berapa tadi? 21.600 dibagi dengan tahun dasarnya, tahun sebelumnya, yaitu berapa tadi? 19.850 dikalikan 100. 100 ini adalah angka utuhnya. Ketemu 108
8,82. Nah, itu untuk yang tahun 2002. Sekarang yang tahun 2003. Tahun dasarnya tadi kita ambil tahun berapa? Tahun 2001. Nah, berarti sama untuk tahun 2003. Tahun 2003 berapa ini? 24.300 dibagi tahun dasarnya 9. Tahun dasar nanti tergantung soalnya, dia minta tahun dasarnya berapa, bisa 2002 bisa 2001, kalikan 100, ketemu 122,42. Nah, demikian cara untuk menghitung indeks harga menggunakan metode tidak tertimbang agregatif sederhana. Oke, sip ya. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang kedua, yaitu metode tertimbang. Di metode tertimbang ini nanti kita akan ada sekitar 6 metode yang menggunakan basic metode tertimbang. Oke, langsung aja ya, kita membahas yang metode pertama untuk metode tertimbang, yaitu metode agregatif sederhana. Metode agregatif sederhana ini sama seperti tadi, intinya itu sama sebenarnya. Untuk indeks harga menggunakan metode agregatif, saya singkat saja indeks agregatif IA, itu sebenarnya adalah memperbandingkan antara harga now PN, harga sekarang, dibandingkan dengan harga sebelumnya PO, before, now before, harga sekarang dibanding harga sebelumnya. Mau metode apapun itu intinya sama, memperbandingkan harga sekarang dengan harga tahun sebelumnya. Cuma untuk yang metode agregatif sederhana ini, dia ada faktor penimbangnya. Faktor penimbangnya di soal ini apa? Faktor penimbangnya di soal ini adalah weight. Jadi ada berat yang berbeda-beda di sini. Ini adalah faktor penimbangnya. Nah, ini yang menentukan setiap barang beda-beda kan, beratnya, faktor penimbangnya berbeda-beda kan. Nah, karena dia memakai faktor penimbang yang berbeda. Nah, sekarang cara menghitungnya. Di sini ada harga tahun 2003 dan harga tahun 2004. Intinya sama, rumus awalnya itu seperti ini. Mau pakai metode apapun, intinya itu awalnya basicnya sama, yaitu harga tahun now, tahun sekarang dibanding dengan harga tahun before, sebelumnya. Nah, karena dia memakai penimbang yang pertama agregatif sederhana, ya berarti penimbangnya adalah ini. Kita kalikan W. Nah, sama. Sekarang, ini jangan lupa kalikan 100. Baik, nah terus kalau sudah harga PN, harga price now, harganya yang 2004, dianggap tahun sekarangnya tahun 2004, ini dikalikan dengan weight-nya, 300 kali 5, ketemu 1500, 350 kali 10, 3500, dan seterusnya sampai 300 kali 10, ketemu 3000. Ini PN kali W-nya. Terus PO atau harga sebelumnya, price before-nya, itu adalah ini. Ini juga dikalikan dengan weight-nya, beratnya, 200 kali 5, 1000, 300 kali 10, 3000, dan seterusnya sampai selesai 200 kali 10, 2000. Terus dijumlahkan. Nah, kita tinggal memasukkan ke rumus. PN kali W-nya berapa ini jumlah semuanya? 18.250 dibagi PO kali W-nya 16.500 kali 100. Ini persentase ya, jadi memakai 100. Ini ketemu 110,61%. Nah, jadi kalau disimpulkan, dianggap untuk yang tahun dasarnya itu indeksnya 100%. Jadi indeks harga tahun dasarnya berapa? Basic awalnya. Ini kan 2003 kan. Nah, ini dianggap 100. Nah, dari 100%,
100% ke 110,61%, ini naik berapa? Ada perubahan berapa? Betul, ada perubahan 10,61%. Jadi tahun 2004 terjadi kenaikan harga berapa? 10,61%. Seperti itu. Sip. Baik, sekarang kita memasuki metode yang kedua, yaitu metode last payers. Jadi ada 6 ya tadi. Yang pertama, untuk yang metode tertimbang, yang pertama kita sudah belajar tentang metode agregatif sederhana. Nah, untuk yang metode tertimbang kedua, kita mempelajari metode last payers. Jadi ini termasuk metode yang sering dipakai kalau untuk soal-soal. Biasanya paling sering keluar ini metode last payers ini. Baik, untuk metode last payers, basic rumusnya itu sama dengan yang metode-metode sebelumnya. Intinya indeks harga itu basicnya sama, yaitu memperbandingkan harga now PN dibandingkan dengan harga sebelumnya. Jadi dibandingkan harga sekarang dengan harga sebelumnya, now before. Nah, cuma untuk last payers ini karena dia tertimbang, berarti memakai faktor penimbang kan. Nah, faktor penimbang untuk last payers ini adalah QO atau jumlah, kuantitas ya, kuantitas. QO berarti kuantitas tahun dasar, tahun before, tahun sebelumnya. Nah, sama berarti atas QO, bawah juga QO. Sama. Gitu. Jadi yang pertama yang diingat ini dulu aja. Perbandingan harga sekarang dengan harga tahun dasar atau harga sebelumnya. Nah, baru dia memakai faktor penimbangnya apa? Kalau last payers berarti memakai faktor penimbangnya QO. Berarti atas bawah harus sama QO. Gitu ya. Nah, untuk soal awalnya itu cuma seperti ini. Untuk soal awalnya. Jadi ada harga tahun 2003 dengan 2004 dan juga jumlah atau kuantitas tahun 2003 dan 2004. Nah, kan ini beda-beda kan? Karena memakai kuantitas yang berbeda-beda antara barang A, B, C, D, dan E. Jadi berbeda-beda. Nah, ini dijadikan sebagai faktor penimbang. Terus untuk rumusnya kita masukkan saja. PN-nya mana? Price now. PN harga. N berarti now, berarti 300. Dikalikan dengan apa tadi? QO. QO itu jumlah mula-mula, jumlah awal. Berarti 300 kalikan 50, ketemu 15.000. Terus 350 kali 100, 35.000. Begitu terus sampai dengan yang terakhir 300 kalikan 150, ketemu 45.000. Nah, kalau udah dijumlah deh itu semua. Dijumlah. Nah, terus kalau udah selesai PN kali QO, kita ke PO kali QO. Nah, PO-nya berarti 2003 kan, price before-nya. Nah, ini sama berarti barang A 200, QO-nya ini tadi 50, berarti 200 kali 50, 10.000. Barang B 300 kali 100, 30.000. Barang C 500 kali 200, 100.000. Begitu terus sampai dengan barang E 200 kali 150, 30.000. Terus dijumlahkan terus sampai dengan akhir. Nah, ketemu 200.000. Kalau sudah, kita tinggal memasukkan ke rumusnya. Indeks harga last payers IL, harga PN kali QO. PN kali QO-nya berapa tadi jumlahnya? 210. Terus PO kali QO-nya jumlahnya 200 kali 100%, ketemu 105%. Ayo, berarti naik apa turun nih? Indeks harganya dari 2003 ke 2004. Yes, betul sekali, karena harga tahun dasar dianggap 100%. 100% ke 105% berarti mengalami, yes, betul, harga naik berapa? 5%. Gitu. Oke, sekarang kita memasuki metode yang ketiga untuk metode tertimbang. Setelah tadi agregatif sederhana, yang kedua last payers, sekarang kita ke metode yang ketiga.
yaitu metode Paasche. Untuk metode Paasche sama seperti metode-metode berikutnya, yaitu dengan ini ya, IP, berarti kita bandingkan dulu harga now dibandingkan dengan harga before, harga sebelumnya. Bandingkan dulu, nanti memakai faktor penimbangnya apa nih kalau Paasche. Kalau yang last pairs tadi memakai faktor penimbangnya adalah QO, berarti atas bawah harus QO semua. Nah, kalau Paasche biar mudah mengingatnya gini, Paasche sekarang ya. Sekarang berarti ini memakai jumlah yang sekarang. Jadi memakai jumlah now. Ini juga jumlah now. Kalau last pairs tadi kan QO. Nah, kalau Paasche ini jumlah sekarang atau jumlah now sama jumlah now. Nah, begitu. Ini maksudnya biar untuk mudah aja mengingatnya. Oke, nah kalau sudah sama seperti tadi, ada harga tahun 2003 dan harga tahun 2004, kuantitas sama faktor penimbangnya pakai kuantitas tahun 2003 dan 2004. Nah, karena dia menggunakan faktor penimbangnya QN, berarti kita kalikan PN kali QN per barang, karena beda-beda. PN-nya mana? PN now. Nah, ini kan yang pertama 300 kali QN. Ini QO, berarti ini QN ya, berarti kali 100, 300 kali 100, 30.000 itu barang A. Barang B 350 kali 100 temu 35.000 sampai dengan barang E terakhir PN barang E 300 kalikan QN yang barang E 100 ketemu 30.000, terus dijumlahkan ketemu 242.500. Nah, kalau sudah, sekarang kita cari yang PO kali QN. PO nya berarti ini ya, yang ini semua kali QN. Ini QN, salah. Nah, kali QN berarti kalikan ini 200 kali 100 20.000, 300 kali 100 30.000 sampai dengan barang yang terakhir 200.000 kali 200 kali 100 20.000. Kalau sudah juga sama dijumlahkan. Nah, kalau sudah berarti kita sudah dapat angkanya, tinggal dimasukkan plung gitu ya. Berarti untuk PNQN nya berapa tadi? 242.500 dibagi dengan POQN nya 240 kali, jangan lupa 100%. Nah, ketemu angka 101,04%. Jadi, ayo, berarti mengalami dari 100% 2003 ke 101 di 2004. Betul, berarti mengalami kenaikan. Betul sekali, mengalami kenaikan 1,04%. Selesai. Baik, kita sudah memasuki metode tertimbang untuk metode yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. Yang keempat yaitu metode Drobis and Bowley. Metode Drobis and Bowley. Tadi sudah ada tiga metode. Yang pertama agregat sederhana, yang kedua last pairs, yang ketiga Paasche. Nah, sekarang yang keempat adalah metode Drobis and Bowley. Ini adalah gabungan dari metode last pairs IL dengan metode Paasche IP. Gabungan last pairs dengan Paasche. Berarti kita harus menemukan dulu hasil dari last pairs itu berapa, indeks harga Paasche berapa, dibagi 2. Memang lebih bertingkat ini. Oke, tadi kita kan sudah menghitung ya, kembali ke yang tadi. Untuk yang last pairs tadi ketemu ini 105. Ya udah, kita tinggal menulis di sini. Jadi di sini indeks last pairs-nya adalah 105.
Terus indeks pasiennya berapa tadi? Indeks pasiennya adalah 101,4. Ya udah, kita tinggal tulis aja 101,4. Nah, ini di perbandingan ya, 105 sama 101. Ini dijumlahkan dulu, ditambah 101,04 dibagi 2. Berarti ini adalah 206,04 dibagi 2. Berarti ketemu, tidak usah dikali 100% lagi karena tadi kan udah persen. Ketemu 103,02%. Jadi mengalami kenaikan 3,02%. Selesai. Oke, kita masuki metode yang kelima untuk yang metode tertimbang. Untuk yang metode kelima adalah metode Irving-Fisher. Ini juga sama seperti Dobis tadi, menggunakan dua indeks bantu, yaitu indeks last payers dan indeks Pache. Cuma kalau yang Drobis tadi, yang metode Drobis and Bowley tadi kan last payers ditambah Pache bagi 2, ketemu Drobis, ketemu indeks Drobis kan. Nah, kalau Irving-Fisher ini adalah indeks last payers kalikan indeks Pache terus diakar, mudah ini indeks Fisher-nya. Nah, tadi kan indeks last payers-nya adalah 105, ya toh. Terus indeks Pache-nya tadi adalah 101,4. Ya udah, tinggal 105 kali 101,4 dikalikan terus diakar, ketemu 103. Nah, ya udah, berarti ada kenaikan 3%. Selesai. Oke, finally kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu untuk metode tertimbang. Untuk yang keenam menggunakan metode Marshall-Edgeworth. Untuk metode Marshall ini, indeks Marshall ini lebih agak belibet lagi, dan kalau di soal-soal ini sebenarnya jarang keluar, tapi nggak ada salahnya kita pelajari ya. Untuk metode Marshall, jadi misalnya ibu punya soal seperti ini. Oke, untuk soalnya misalnya seperti ini, indeks Marshall itu seperti ini. Jadi rumusnya adalah QO, jumlah tahun dasar atau jumlah tahun sebelumnya, ditambah dengan jumlah tahun sekarang, Q now, dikalikan dengan price now, dikalikan dengan harga sekarang, dibagi dengan QO plus QN. Jadi sama ini. Jadi penimbangnya adalah sama, rumus basic dasarnya adalah harga sekarang dibanding dengan harga sebelumnya sama. Cuma untuk indeks Marshall itu faktor penimbangnya adalah QO plus QN. QO plus QN. Paham ya? Kalau yang last payers tadi faktor penimbangnya adalah QO, kalau Pache tadi adalah QN. Nah, kalau Marshall-Edgeworth ini adalah dua-duanya QO plus QN. Seperti itu. Terus kita jumlahkan, di sini ada harga 2003, 2004, kuantitas 2003, 2004. Nah, kita jumlahkan dulu. Yang pertama kan QO plus QN, berarti ini QO plus QN dijumlahkan 50 plus 100, berarti 150 kalikan dengan PN, PN-nya 300. 300 kali 150 ketemu 45.000. Itu yang barang A. Yang barang B, 100 tambah 100, 200 kalikan PN-nya 350. 200 kali 350, 70.000. Demikian seterusnya sampai selesai barang E. 150 tambah 100, 250 kali 300, 75.000. Nah, terus kalau sudah ditotal semua ke bawah, dapat angka 452.500. Begitu juga dengan yang QO plus QN kali PO. Nah, berarti
sama, QO plus QN nya sama, ini dijumlahkan semua, dijumlah, tapi dikalikan dengan PO, dikalikan dengan yang depan sini. Nah sama, berarti 150 kali 200, berarti ketemu 200. Ketemu 30.000. 200 kali 300, 60.000. Demikian seterusnya sampai barang E. 200 kali berapa? 250, 50.000. Terus juga dijumlahkan. Nah, kalau sudah, kita tinggal memperbandingkan tuh antara 452.500 dibandingkan dengan 400, kalikan 100%, ketemu 102,84%. Jadi naik berapa nih? 2,84%. Selesai. Oke, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan untuk menghitung atau metode-metode penghitungan indeks harga bisa bermanfaat dan bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.